teman-teman semuanya. Halo sore semua. Boleh ya diajakin teman-teman lainnya buat langsung join ke live kita karena bentar lagi live ini akan dimulai. Boleh ya diajakin teman-temannya karena aku di sini juga nggak sendiri. Di sini aku akan mengundang narasumber keren aku sendiri di sini. Oke. Halo teman-teman semua, sore. Halo Dafu. Halo Teh Nisa, selamat sore. Eh, Sebelumnya aku belum bisa invite IG-nya IDX Jabar ya di sini. Udah di follow belum ID X banget ini? Udah ada. Oke. Oh, udah ada, oke. Gimana Kang Dafu kabarnya? Lagi di mana nih? Alhamdulillah baik. Teh Nisa lagi ada di rumah kebetulan, lagi ya persiapan lah buat live Instagram hari ini kayak gitu. Siap. Udah siap banget nih kayaknya rapih banget ya. Ya sabar. Halo Ya, Ibu. aduh Hai. halo Halo, Ibu Lina. Ibu ketemu apa lagi. kabarnya Bu? Halo Bu Lina. Alhamdulillah. Sedang di mana Bu? Damang. Ya? Sedang di mana Ibu? Oh iya, lagi di Oh, kantor nih. Ini di Oh, ruang di perpus kantor. nih. Mau lihat gak? Tada! Saya Lagi sibuk nih oke. Bu kayaknya. Ya kayaknya lagi nggak sibuk. dong buat UPI nih sama Wah, anak image. Spesial banget ya kayaknya Ibu Spesial menyempatkan. banget ya hari ini jam 3:30. Oke. Oke, mungkin bisa aku langsung buka aja kali ya. boleh. Eh, Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Lina, Kang Dafu. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Teh Nisa. Oke. Mungkin di sini aku mau jelasin dulu untuk tema kita di sini ada investasi sejak muda, pengalaman investasi bagi mahasiswa. Nah, di sini kita Hmm. juga udah mendatangkan narasumber-narasumber spesial di sini. Jadi buat teman-teman eh, kalau misalnya nanti ketinggalan atau apa, boleh langsung aja tanya-tanya bisa di kolom chat. Nanti di pada akhir acara aku bakal bacain pertanyaan-pertanyaannya dan langsung dijawab sama Dafu dan Ibu Lina kayak gitu. Ya. Mungkin boleh Bu Lina sama Dafu boleh perkenalan dulu. Bisa dimulai dari Ibu Lina. Enggak. Oke, Boleh, Bu Lina, iya, mangga. halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Waalaikumsalam. dari Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat yang sekarang nemenin Dafu nih ngobrol-ngobrol di IG Live. Tadi Nisa sampein kan nanti ada pertanyaan juga, nanti mungkin kita juga support juga nih. Ada door prize dari Bursa Efek Indonesia Wow. untuk 4 orang yang kasih pertanyaan yang paling bagus dan menarik tentunya ya Nis ya, di kolom komen tapi ya. Oke tuh teman-teman. Jadi jangan takut. Ini malah ada hadiahnya buat nanya gitu. Jadi ayo pada nanya juga nih. Iya, udah dapat ilmu, Iya, dapat hadiah betul. juga. Betul banget Ibu. Nah, selanjutnya boleh Dafu. Oke, halo selamat sore buat teman-teman semua yang lagi nonton. Perkenalkan nama aku Dafur Raisa Lazar. Aku dari Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia UPI dan mungkin beberapa dari teman-teman belum tahu nih apa nih Galeri Investasi Syariah BI UPI ini. Jadi
galeri investasi ini adalah sarana atau wadah untuk teman-teman mahasiswa belajar mengenai investasi dan juga instrumen-instrumen seperti saham, obligasi, dan instrumen investasi lainnya agar bisa teman-teman lebih mengerti lah untuk ke depannya kayak gitu. Ya, halo, salam kenal teman-teman semua. Halo Bu Lina. Kayaknya kalau Nisa sama Dafu ditambahin status nih kayaknya. Masih jomblo boleh, Bang. apa? Kayaknya pakai Banyak fansnya nih kayak di sini udah nungguin live nih. Iya, Bu Lina. boleh. Ya, jomblo ya, ada lah Ibu, ada. Oke, mungkin tadi Ibu Lina dan Dafu udah perkenalan nih. Mungkin sekarang aku ya. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Anissa. Di sini aku selaku moderator yang akan membimbing jalannya talk show pada kali ini. Nah, di live kali ini kita akan membahas mengenai investasi sejak muda, pengalaman investasi bagi mahasiswa. Jadi teman-teman semuanya harus nonton live ini sampai akhir agar paham bagaimana pengalaman, tips and trik berinvestasi sejak muda bagi mahasiswa. Karena mungkin sekarang mahasiswa ini menurut aku sendiri gitu ya, pengalaman sendiri itu karena kayak kurang terpapar oleh ilmu-ilmu investasi. Jadi sangat kesempatan yang sangat menarik gitu untuk bisa bertemu dengan Dafu dan Ibu Lina sendiri di sini. Nah, mungkin bisa langsung ke pertanyaan pertama, karena udah gak sabar nih, kepo banget gitu ya. Buat, mungkin ini bisa dijawab dulu sama Dafu deh kayaknya. Nah, menurut Dafu itu, bukan menurut maksudnya, bagaimana Dafu itu memulai perjalanan investasi Dafu sebagai mahasiswa gitu. Ada. Berat banget di perjalanan. Perjalanan dari awal gitu. Terus belum selesai juga, apakah ada faktor yang atau faktor kunci yang mendorong Dafu untuk memulai investasi dari usia yang sangat muda ini? Boleh dijawab, Dafu. Oke, makasih Tenisa sebelumnya pertanyaannya. Mungkin Ibu Lina izin jawab duluan juga. Dan ini mungkin ada cerita menarik juga. Sebenarnya kan Dafu juga mungkin bagian dari IMIS dan mahasiswa manajemen UPI juga. Jadi kebetulan Dafu itu kadang sering ditanya-tanya juga nih sama teman-teman mahasiswa Dafu dan juga mungkin adik-adik tingkat, Kang Dafu gimana sih caranya investasi di saham dan sebagainya, apa sih saham itu. Jadi mungkin dengan kita live Instagram bareng ini jadi wadah Dafu lah buat langsung buat teman-teman yang nonton juga menjelaskan gitu. Oke. Bagaimana saya memulai perjalanan investasi gitu ya sebagai mahasiswa? Mungkin pertama kali Dafu itu kan investasi di saham gitu, di instrumen investasi saham. Dulu tuh diawali pas sekitar tahun 2020-an tuh pas lagi sedang COVID ya Ibu Rina dan Teniza. Jadi waktu itu tuh sebenarnya Dafu emang gak ngerti apa-apa tentang dunia saham. Dan awalnya faktor pendorong apa? Awalnya kan Dafu tuh kebetulan seorang atlet gitu ya Ibu ya, dan juga ya Mas pelajar juga. Jadi dulu tuh Dafu ada beberapa penghasilan lah dari Dafu sebagai atlet, dan juga di situ Dafu tuh kadang ketika Dafu dapat penghasilan, ketika Dafu dapat pendapatan, tiba-tiba uangnya gampang habis gitu, gampang. Jadi uangnya tiba-tiba kemana, jajan apa, beli apa gitu kan. Nah, semakin kesini mungkin karena semakin lebih dewasa juga gitu, jadi lebih ya lebih baik, ini kayaknya salah sih, lebih baik kayak Dafu taruh uangnya di bank aja, karena waktu itu emang usia Dafu baru menginjak 17 tahun dan baru punya KTP juga, jadi baru buat rekening bank juga gitu kebetulan. Nah terus padahal ditaruh aja di bank gitu kan, ditabung di bank, tapi Dafu dapat saran dari orang tua Dafu, khususnya almarhum bapaknya Dafu, jadi cobain di saham katanya. Waduh, di saham apaan gitu kan. Nah terus cobalah Dafu di saham. Nah ternyata waktu itu kan emang kebetulan lagi COVID, jadi emang lagi resesi besar-besaran dan harga saham juga lagi turun-turun banget. Nah, Dafu masuklah ke beberapa saham yang ada di pasar saham gitu. Pas Dafu simpan, ya Dafu belilah sahamnya, Dafu investasikan uang Dafu di saham, tiba-tiba saham itu pas banget lagi pada naik gitu, dan Dafu kaget gitu, wah ternyata emang investasi di instrumen saham atau investasi, ya pokoknya diinvestasikan dibanding kita menaruh di bank lebih baik untuk mendapat suatu ya capital gain dan semacamnya kayak gitu. Jadi mendapat penghasilan tambahan lah dari investasi seperti itu, Tenisa. Oke. Wah, keren banget nih mendengar pengalaman Kang Dafu dari awal gitu. Jadi tergugah juga nih, pengen mulai juga ya. Oke, mungkin selanjutnya bisa ke Ibu Lina nih.
banyak juga yang nanyain ini. Menurut Ibu, itu jenis investasi yang paling cocok untuk mahasiswa itu yang seperti apa sih, Bu? Gitu. Boleh. Menarik juga nih. Saya juga baru tahu nih David ya ternyata atlet juga. Jadi anak milenial itu sebenarnya punya pendapatan kan, cuman Ya. mungkin karena kurang informasi juga ya, makanya juga pas banget ya kayak Davu nih join di Galeri Investasi Syariah di kampus UPI gitu ya. Jadi salah satu juga nih caranya supaya teman-teman juga upgrade juga, dan Galeri Investasi itu kan sebenarnya menyelaraskan ya Fu ya. Jadi teorinya udah dapat di kampus, ini prakteknya seperti apa? Nah, prakteknya itu adalah di Galeri Investasi. Nih, Nisa juga nanti mungkin bisa perdalam lagi gitu ya. Jadi ada Galeri Investasi, jadi ya udah dapat nih teorinya, tapi nggak ngerti RUPSU kayak gimana. Mungkin Davu nanti bisa ngajakin ya, udah punya sahamnya terus ada RUPSU, Bu. Cobain rasanya rapat umum pemegang saham itu seperti apa gitu ya. Terus dapat dividen kayak Davu nanti akan nambah lagi ya selain capital gain. Nah, kalau misalkan jenis investasi yang cocok buat katakanlah mahasiswa gitu ya kan Nisa dan Davu, sebenarnya balik lagi sih, yang pertama adalah kita tahu profil resiko kita seperti apa. Jadi karena profil resikonya tiap orang beda, mungkin Nisa kayaknya, Bu aku tuh pengen investasi tapi kayaknya untung nggak nih? Terus berapa sih returnnya setahun? Nah ini kan udah memperlihatkan profil resiko sebenarnya. Sama kayak beda sama Davu yang oh investasi, oke, aku mau Bu. Dia nggak ngerti atau belum nanya resikonya kayak gimana. Jadi kan lebih risk taker gitu ya Davu. Nah dari jenis profil ini juga mungkin udah mulai kelihatan nih. Kayaknya saya udah bisa nebak, kayaknya risk averter nih Nisa. Bisa disesuaikan dengan profil resiko dan tujuan jangka pendek, kayaknya mungkin cocok di reksadana pasar uang ya gitu. Nanti Davu kayaknya moderat atau mungkin risk taker, jadi mungkin bisa ke reksadana saham ataupun langsung terjun ke saham nih kayak Davu sekarang gitu ya. Jadi balik lagi kalau produk sih di pasar modal banyak ya, ada saham, ada reksadana, ada ETF, ada obligasi, ada sukuk gitu ya, dan derivatif lainnya. Tapi dibalik lagi nih profil resikonya seperti apa, nanti akan mengerucut, akan menemukan gitu ya. Dari satu kelas yang paling ganteng, yang paling cantik pasti akan mengerucut ke satu orang. Nah itu juga sama kayak produk investasi. Nanti akan mengerucut mana nih produk yang cocok buat Nisa sama Davu ataupun untuk teman-teman yang lagi join nih G-Live untuk sore hari ini. Nanti banyak nih, itu mungkin bisa dipelajari nanti ya, karena akan banyak lagi nih produk-produk pasar modal yang mungkin bisa diperdalam lagi di Galeri Investasi Syariah di UPI. Gitu Nisa. Oke, mungkin jadi langkah awalnya mungkin kita ketahuin dulu lah resiko masing-masing gitu, karena masing-masing orang berbeda juga kan. Betul. Ya. Nah, untuk selanjutnya juga mungkin ini bisa dijawab sama Davu, itu bagaimana Davu itu ngelola waktu dan sumber daya finansial sebagai mahasiswa untuk dapat berinvestasi secara efektif gitu kan. Davu juga kegiatannya tuh banyak, tapi tetap aja investasi pun jalan gitu. Nah, tips ini kayak gimana sih cara mengatur finansial dan sumber daya yang lainnya gitu. Oke, sebenarnya pertanyaan yang cukup bagus juga sih ini. Bisa sharing juga Davu gitu ke teman-teman mahasiswa yang lainnya. Mengelola waktu dan sumber daya finansial, kalau dari Davu kan sebenarnya kita tuh masih mahasiswa, jadi mungkin ada dapat penghasilan pendapatan tambahan dari orang tua lah kayak gitu. Tapi di sisi lain juga mungkin Davu waktu itu emang ada pendapatannya juga dari Davu waktu itu yang sebagai atlet juga kayak gitu. Dan bagaimana kita mengelolanya, ya kita membagi di situ. Jadi ketika kita dikasih orang tua dan kita punya pendapatan sendiri, dialokasikan. Jadi ketika emang kita punya suatu kebutuhan, kita bagilah, misalkan kayak kita contohnya dikasih sama orang tua tuh 1 juta deh per bulan, terus kita alokasikan lah kayak misalkan 60% atau 70% buat kebutuhan, dan mungkin 10% dan buat lain-lain, dan sisa 10% lagi buat investasi kayak gitu. Yang penting emang adalah di situ untuk investasi, karena menurut Davu juga investasi itu sebenarnya ya hal yang sangat penting lah gitu sebagai kita untuk mahasiswa, dan juga kan masih panjang juga ke depannya kayak gitu sih paling dari Kenisa kalau dari aku sendiri. Oke, keren banget nih Kang Davu. Mungkin emang juga udah ada basic penghasilannya, mungkin bisa dipakai gitu. Jadi kesananya juga agak-agak bisa gampang gitu ya. Juga selain itu aku juga kepo nih ya.
pastikan dalam berinvestasi itu ada tantangan atau enggak selalu manis aja gitu. Nah, di sini apakah ada tantangan khusus yang Dafu alami dalam berinvestasi selama menjadi mahasiswa gitu? Jadi untuk mahasiswa yang mungkin first timer jadi investor nanti, mungkin apa sih tantangan-tantangannya dan gimana sih Dafu itu mengatasinya atau rapid recovery-nya itu kayak gimana gitu setelah Dafu mengalami tantangan-tantangan tersebut? Oke, tantangan ketika Dafu sedang berinvestasi berarti ya. Sebenarnya banyak sih tentunya tantangan dalam berinvestasi, apalagi Dafu masih jadi anak muda gitu. Dafu juga masih sebagai mahasiswa. Ya salah satunya mungkin ada beberapa juga. Salah satunya ketika memang Dafu punya ya beberapa uang gitu ya, uang lebih gitu. Tapi malah Dafu tergiur lah dengan hal-hal kayak misalkan Dafu membeli barang yang sebenarnya Dafu nggak butuhkan kayak gitu, tapi sebenarnya kan itu harusnya bisa lebih baik, bisa kita tabung atau kita investasikan kayak gitu. Jadi di situ salah satu tantangannya ketika kita masih jadi anak muda, kita masih haus akannya banyak-banyak keinginan lah gitu. Jadi itu salah satu tantangannya. Dan mungkin salah satu tantangan yang lainnya pas kita saat sudah mulai berinvestasi adalah sebagai anak muda, yaitu FOMO gitu kan. FOMO ini sering banget terjadi lah gitu, apalagi kita sebagai anak muda. Misalkan ketika kita investasi di saham gitu, teman kita juga kebetulan investasi di saham kayak gitu, dan ternyata teman kita tiba-tiba sahamnya tiba-tiba arah ya, tiba-tiba naik gitu dan mendapat keuntungan berkali-kali lipat. Nah di situ Dafu pernah tuh sampai ke trigger, wah kok bisa sih saham temennya Dafu tiba-tiba naik gitu. Dafu coba deh beli saham temennya Dafu gitu. Ternyata nasibnya beda, itu sahamnya udah turun kayak gitu. Itulah tantangan-tantangan kita sebagai investor gitu di usia muda, banyak yang ya belum matang gitu lah secara secara pikiran juga dan perbuatan kayak gitu. Aku dari Oke, mungkin tadi udah disebutin ya tantangannya ada apa aja. Nah, setelah udah ada tantangan gitu, kalau Dapu dulu mengatasinya tuh dengan cara kayak gimana sih? Oke, mengatasinya dengan cara apa? Mungkin di situ Dafu lebih banyak lagi literasi, Dafu lebih banyak belajar lagi terkait pasar saham gitu, terkait perusahaan-perusahaan yang ada di pasar saham kayak gitu. Dan juga Dafu mungkin kan sekarang banyak tuh tempat kita belajar gitu di sosial media, di YouTube dan lain sebagainya. Jadi Dafu memperkuat fondasi Dafu gitu sebagai investor agar tidak tergiur oleh hal-hal yang seharusnya tidak usah kita lakukan, tapi bisa kita lakukan dengan hal yang lebih positif. Misalkan kita lebih terus memasifkan investasi kita kayak gitu sih. Ya memperbanyak wawasan aja gitu. Jadi kita lebih secure istilahnya gitu sebagai investor gitu, Tenisa. Oke, siap. Mantap. Buat teman-teman di sini mungkin udah dikasih clue sama aku gitu. Jadi bisa dilakuin juga kalau semisal nanti merasakan hal yang sama seperti yang tadi telah disebutkan. Nah, mungkin selanjutnya langsung ke Belina lagi. Ini aku mau minta contekan atau kasih tips and trick strategi khusus untuk mahasiswa yang ingin memulai investasi. Apa sih yang bisa mereka lakukan untuk memulai dengan baik? Mungkin bukan dengan baik sih, lebih ke dengan bijak gitu mulai investasi. Apalagi untuk mahasiswa tuh banyak yang jadi first timer jadi investor gitu. Oke. Apa ya strateginya kayak ini aja ya, perang aja. Tapi yang benar sih memang ya. Jadi kayak mungkin awal-awal sih memang kalau mau pinter investasi atau bisa investasi ya berarti belajar tentang investasi ya kan. Sama kayak aku kayak pengen masak nih gitu kan. Ya belajar masak gitu kan. Pengen banget atau pengen aja tapi nggak ada tekad yang kuat itu effortnya kurang. Jadi kayaknya Nisa pengen nggak investasi? Pengen Bu gitu ya. Dafu pengen nggak? Pengen. Tapi pengen cuman di lisan aja gitu, sama niat aja gitu yang kuat gitu ya. Tapi nggak pernah dilakuin. Itu juga kayaknya percuma banget gitu ya. Jadi memang harus action. Nah ini yang paling membedakan adalah bukan masalah niatnya, karena saya rasa semua orang pengen niat, pengen sejahtera, pengen kaya, pengen pintar investasi dan lain-lain gitu ya. Tapi harus tekad yang kuat. Jadi kalau udah punya tekad yang kuat, pasti akan belajar lebih giat gitu ya. Belajar investasi kalau sekarang tuh banyak banget gitu ya yang bisa diakses ya Dafu ya, YouTube lah. Tapi memang catatannya adalah kita harus pilih sumber yang memang terpercaya. Jangan sampai kayak FOMO ikut-ikutan terus juga kita nggak salah pilih sumbernya.
sosial media influencer juga hati-hati gitu ya, kadang-kadang oh aku ngefans nih sama ini padahal cuma di endorse doang gitu ya. Nah kita juga harus tahu mereka juga memang investor gitu ya, jadi juga kita punya gambaran, tapi tetap kalau investasi keputusan di tangan kita gitu. Jadi strateginya mau nggak mau harus belajar, apalagi kalau di saham ya, pelan-pelan ya. Iya, Ini nih tantangan buat zilenial itu suka nggak sabaran. Jadi betul. aduh aku pengen cepet dapat capital gain gitu ya. Ini kok lama banget sih naiknya, turun udah turun sedikit baper gitu ya Bu ya. Jadi Iya, iya, memang Ibu. ada psikologinya gitu ya, ada psikologi trading gimana supaya kita juga nggak greedy gitu ya, nggak rakus juga, udah dapat 10% kayak pengen 20% gitu, ternyata turun gitu kan, udah gitu trauma nggak mau lagi ngambek-ngambek gitu kan. Nah padahal kita juga harus wise gitu, tadi Dafu juga bilang harus bijaksana juga karena kita harus tahu nih profile dari karakteristik produknya, Iya, keuntungannya apa aja, resikonya juga harus diperhatiin. Jadi betul, sabar betul. juga gitu ya. Jadi ibu sih sabar gitu ya. Maksudnya harus ya terjun turun supaya kita ngerasain pengalamannya. Apa yang dirasain sama orang lain tuh kita juga oh kalau lagi seneng dapet cuan tuh gini loh senengnya gitu ya. Kalau pemula kayak Dafu ya waktu buka rekening kayaknya tiap menit buka aplikasi ya Jaya Bu Bener, ya bener. gitu ya. Terus kalau udah lagi capital loss kayak pundung udah tutup aplikasinya gitu kan. Mungkin Iya, awal mengalami fase-fase itu sama kayak PDKT lah nih ya. Kalau PDKT kayaknya Instagramnya di stalkingin terus ya, kalau udah ih kok dia cuek-cuek aja ya udah deh aku nggak mau gitu kan. Kadang-kadang ada fase seperti itu. Jadi kalau memang kita punya tekad tujuan yang kuat, pasti kita pengen belajar memperdalam lagi fundamental dan teknikal. Nih kayak Dafu nih udah tahu nih ya tentang capital gain, nanti kan dia kayak gelas kosong gitu nih. iya, Jadi kalau dia udah tahu tentang pengantar SPM, katakanlah, oh kayak gitu ya saham. Udah punya nih, nanti dalam lagi nih baca-baca buku lagi, ikut SPM lanjutan lagi. Oh saham tuh ternyata kayak gini. Jadi kayak terus kayak kosong gitu ya Fu ya. Jadi iya, terus dikasih ilmu. Jadi lama-lama kita yang kayak nagih gitu. Gue baru tahu ya saham kayak gini. Kok gue baru tahu reksadana yang 10.000 gitu ya. Kemana aja selama ini? Ayam geprek aja kayaknya udah lebih dari 10.000 ya. Ternyata kita punya pilihan investasi yang dengan 10.000 udah bisa beli reksadana misalkan. Nah itu yang ya harus pelan-pelan gitu ya, tapi juga sabar dilaluinya gitu. iya, bener banget Ibu Lina. Iya, mungkin dari Psikologi aku, tradingnya nih. Mm-mm. dari Dapur juga kalau mau nambahin boleh-boleh aja. Oke, Ya, kalau aku juga mau nambahin sedikit ya. Bener banget yang tadi Ibu Lina sampaikan juga, kalau emang ada tekad, kita juga pasti pengen belajar terus, harus akan belajar kayak gitu. Tapi yang aku pengen kasih sedikit tips nih buat teman-teman semua, ketika kita memang mau masuk ke investasi gitu, kita emang harus benar-benar paham apa tujuan kita dan apa yang kita investasikan kayak gitu. Karena kebanyakan mungkin tantangan lagi, struggle-struggle anak muda atau mahasiswa di zaman sekarang adalah ketika ya tadi itu FOMO, ketika kita mengikuti ada orang yang apa influencer atau orang-orang yang emang punya keuntungan secara cepat kayak gitu, dan kita juga pasti wah pengen nih kita dapat uang dengan cepat, pengen dapat uang dengan instan gitu, tapi uh, nggak, kalau kalau Dafu di investasi saham itu nggak kayak gitu. Jadi mungkin kita harus benar paham betul apa yang kita investasikan dulu gitu sebelum kita masuk. Ya seperti kalau teman-teman tahu ada apa namanya slogan lah di Bursa Efek Indonesia itu 3P, kayak yang pertama itu paham, terus punya sama pantau, itu yang perlu teman-teman tekankan gitu, paham, punya, pantau. Jadi kita harus sebelum kita punya, kita harus paham terlebih dahulu apa yang kita investasikan, apa yang kita beli, perusahaan apa yang kita beli, terus kita eksekusi, kita inisiasi, kita realisasikan, jadi punya perusahaannya atau punya instrumen investasinya gitu. Nah terus yang terakhir kita pantau gitu, jangan, kita harus pantau terus bener nggak nih kenaikannya atau gimana atau kurangnya kita di mana kayak gitu. Tenisa kalau dari aku Bu Lina. Oke, komplit banget nih jawaban dari Ibu Lina, dari Dafu gitu. Jadi mungkin bisa aku simpulkan kayaknya kita harus lebih tahu banget, tahu lebih dalam gitu investor apa produk yang kita mau investasikan itu apa mungkin ya kayak gitu. Dan betul. juga tadi ada 3P gitu. Mungkin bisa lebih didalami lagi 3P itu. Karena aku lihat itu dalam banget ya. Mungkin kalau kita paham bakal berguna banget untuk basic kita menjadi investor ke depannya gitu. Nah, Iya. mungkin selanjutnya untuk Dafu ini gimana sih Dafu itu menentukan tujuan investasi sebagai mahasiswa? Terus
apakah tujuan-tujuan Dafu yang tadi itu membantu Dafu mengambil keputusan investasi yang tepat. Jadi kan misalnya kita mau ngambil keputusan apa-apa gitu, pasti ada tujuannya, tah. Tujuannya tuh apa gitu, Dafu boleh. Oke, Nah, jadi mungkin awal Dafu menentukan tujuan investasi itu apa dan juga tujuan-tujuan tersebut membantu investasi yang tepat atau enggak gitu ya Tenisa ya. Oke, awalnya pasti kita sebelum masuk ke dunia investasi juga pasti yang tadi aku bilang juga harus menentukan tujuan kita apa sih untuk investasi dan ternyata ya alhamdulillahnya tujuan Dafu investasi itu membuat keputusan-keputusan investasi yang tepat itu selama ini kalau dari pandangan Dafu sendiri. Karena apa? Karena emang tadi yang awalnya Dafu emang yang awalnya sering menghabiskan uang dengan cara yang tidak-tidak dengan ya uang tiba-tiba habis aja gitu konsumtif kan lah ya. konsumtif ya Ibu Lina. Nah terus Dafu coba masukin ke bank lah, tapi mungkin Dafu karena disarankan orang tua juga dan Dafu juga belajar bahwa lebih bagus ketika kita kan sebagai mahasiswa juga waktu terbatas gitu dan juga penghasilan juga harus tetap penghasilan juga harus tetap kita investasikan gitu. Jadi mungkin Dafu masuk ke dunia investasi yaitu investasi saham. Jadi ketika Dafu masuk ke investasi saham, jadi nggak hanya kita yang kerja doang sebagai mahasiswa, tapi uang juga tetap kerja gitu, tetap nambah diinvestasikan kayak gitu. Nah itu sih, jadi itu salah satu tujuan Dafu juga, dan mungkin yang tadi salah satunya juga membantu dalam keputusan investasi yang tepat atau enggak, sangat membantu. Soalnya yang tadi ya Bu Lina, Dafu yang awalnya konsumtif, jadi misalkan Dafu tergiur dengan suatu barang nih, tiba-tiba Dafu udah punya mindset atau pikiran, ya daripada ngeluarin uang segitu mending uangnya dibeliin buat saham ini, mending uangnya Kayak nggak dibeliin saham worth it ini. gitu kan ya Iya, Bu kayak ya. nggak worth it. Jadi karena Dafu udah bisa merasakan yang tadi kayak keuntungan-keuntungan di investasi seperti di saham, ada keuntungan capital gain, ada keuntungan dividen gitu, kayak ya ini uang ini mas mending Dafu investasikan aja lagi biar bisa nambah lagi terus uangnya daripada kita Iya. beli suatu barang yang Bu, ini 300.000 Bu, kaos Bu, hoodie Bu. ya Ya kan iya lagi benar banget. diskon hoodie loh kan. Nanti Dafu pas lagi ke mall udah megang hoodie ya, Fu ya, lagi megang baju ya. Ini setara dengan satu lot saham A gitu. Iya bener banget Bu. Jadi itu kerasa banget gitu kalau emang kita udah masuk ke suatu yang cuma investasi jadi kayak gitu. Dan terus ya itu sih kalau dari aku kurang lebihnya kayak gitu Tenisa. Ya membantu banget lah investasi ini gitu. Itu kayaknya jadi tamparan banget buat aku ya, karena aku jangan selalu menghabiskan hal-hal yang konsumtif gitu. Oke, thank you. Iya, kita jadi menghargai nilai uang kan. Iya benar Ibu, bener banget. Karena dapetin uang susah ya, Fu ya. Harus tanding dulu, harus latihan bertahun-tahun. Terus kalau Iya, ngabisin tuh dalam 1 menit udah langsung, ih habis ya. iya. Betul, dapetnya harus Cepet berkeringat banget. dulu ya Bu, harus basa-basa Iya berkeringat dulu. kan? Iya. Makanya. Oke, telat. Nah, tadi kan udah ditanya juga ada tantangan nggak sih gitu. Tadi juga udah disebutin. Nah, kalau dari Dafu sendiri, ini pernah nggak sih mengalami investasi yang mungkin tidak berhasil atau tidak sesuai harapan Dafu gitu? Atau menghadapi resiko yang tak terduga lah gitu. Bagaimana cara mengatasi situasi tersebut gitu? Kalau Dafu gimana? Oke. Pertanyaannya cukup bagus juga karena ya ini salah satu tantangan yang tadi aku bilang juga sebagai mahasiswa. Pengalaman tidak berhasil pasti ada. Dafu juga mengalami dan bahkan investor-investor yang tersukses di dunia pun pasti ada kerugiannya gitu dalam berinvestasi, apalagi di investasi di pasar saham kayak gitu. Mungkin sedikit cerita juga kegagalan Dafu waktu itu yang tadi Dafu ceritakan sedikit ketika Dafu ikut-ikutan beli saham teman Dafu gitu. Ketika teman Dafu mendapatkan keuntungan yang cepat gitu dari suatu saham, terus Dafu ikut-ikutan beli, ternyata sahamnya sudah masuk ke fase turun gitu, ke fase downtrend kayak gitu, dan di situ ya itulah jadi kerugian juga. Dan mungkin ada juga kesalahan Dafu juga waktu itu mengikuti seorang influencer saham gitu, terus Dafu terus dia merekomendasikan saham ini, Dafu beli, tahu-taunya nggak naik gitu sahamnya, malah rugi gitu. Nah itulah salah satu dulu kesalahan Dafu di dunia investasi pasar saham tentunya. Tapi di sisi lain Dafu juga jadinya kesini kan jadi belajar gitu dari kesalahan-kesalahan dan
Dafu tahu bahwa mengatasinya dengan cara apa? Mengatasinya itu dengan cara kita ya tadi, kita benar-benar menambah pengetahuan kita di apa yang kita investasikan gitu. Karena mungkin Dafu izin mengutip suatu perkataan dari investor tersukses lah, Warren Buffett, dia pernah bilang, risk comes from not knowing what you're doing gitu. Jadi resiko datang ketika kita tidak mengetahui apa yang kita lakukan gitu, tidak mengetahui apa yang kita investasikan. Jadi kita ikut-ikutan, kita tidak mengerti, ya tiba-tiba hilang aja gitu hasil investasinya gitu. Nah, jadi bagaimana cara kita mengatasinya? Ya kita belajar dengan penuh kegigihan tadi yang kata Bu Lina juga, belajar tentang uh, dengan sahamnya, dengan indeksnya, dengan perusahaannya, terutama kita mau misalkan Dafu kan di saham, mau investasi di perusahaan apa, kita harus benar-benar paham nih perusahaannya, laporan keuangannya apakah bagus, kayak apa aspek-aspek rasionya apakah memang bagus, apakah memang value-nya ya sesuai lah dengan harganya kayak gitu. Jadi banyak lah yang harus kita pelajari sebenarnya ketika kita masuk ke dunia investasi kayak gitu. Jadi yaitu mengatasinya dengan cara menambah pengetahuan kita dan juga tujuan kita untuk apa sih kita berinvestasi kayak gitu, Tenisa. Oke, udah kejawab banget nih, komplit banget jawaban dari Dafu. 3 SKS nih Dafu nih. Aduh. Oke, mungkin selanjutnya di sini kebanyakan yang nontonnya juga mahasiswa gitu, Bu. Jadi di sini aku mau nanya, apakah ada tips bagi mahasiswa dalam edukasi keuangan dan investasi? Terus kalau menurut Ibu sendiri gitu, ada gak sih rekomendasi sumber daya atau literatur yang dapat mendukung gitu? Mungkin bisa Ibu sarankan, mungkin apa ya? Ada pasti, cuman kalau Ibu nyaranin itu apa gitu? Oke. Jadi kalau misalkan literatur di sini di kantor bursa ada banyak buku nih, ya kan bisa main-main lah ke bursa ya, atau di galeri investasinya UPI juga ada beberapa buku ya, Fu ya. Jadi ada. bisa join ke galeri, lihat buku-bukunya, baca-baca. Apalagi sekarang banyak banget buku yang literaturnya juga menarik ya, pakai komik dan lain-lain. Jadi nggak terlalu teoritis banget gitu ya. Buku yang mungkin favorit juga salah satunya Intelligent Investor ya. Dafu udah baca belum? Ya, itu juga bagus tuh ya. Intelligent Investor, lalu banyak juga sih buku-buku yang lain sih. Mungkin kalau yang suka baca buku boleh gitu ya, coba cari ke toko buku atau main ke kantor bursa, baca-baca buku tentang investasi. Jadi teman-teman apa yang hobinya mungkin bisa disalurkan di situ, tapi mungkin kita dapatlah masukan baru gitu ya. Kalau misalkan suka baca buku bisa lewat buku, atau dari YouTube juga yang suka ada gambar, ada listeningnya ya mungkin dari YouTube gitu ya. Jadi ya semua akses yang teman-teman suka pasti kalau udah suka pasti dilakuin gitu ya. Kalau tips nih untuk misalkan teman-teman investasi juga bisa, yang pertama adalah teman-teman harus manage keuangannya. Jadi katakanlah Dafu menang kompetisi nih, ada medali, ada uang saku gitu ya, katakanlah kan suka dapat uang saku ya. Sebenarnya mahasiswa tuh enak banget karena makan di rumah disediain. Ya apalagi yang bukan anak kos kan tinggal pulang ke rumah masuk kamar, udah nggak usah ngekos lagi kan sebenarnya. Jadi uangnya itu banyak buat kebutuhan sendiri gitu ya. Nah teman-teman sudah mulai bisa mempraktekkan money manajemennya ketika punya uang. Dafu tadi udah sampaikan nih, money manajemennya untuk anak-anak galeri udah ikut SPM juga, berarti udah bisa di manage nih ya. Berarti 10% atau 20% aja kan itu kecil banget ya, Fu ya. Dari uang kompetisi atau menang beasiswa dan lain-lain, cuman 20% yang kita sisihin di awal untuk investasi. Jadi nggak akan ngeganggu hobinya teman-teman, nggak akan ngeganggu self rewardnya teman-teman, mau healing kemana terserah, karena posnya udah beda. Ya, kita nggak akan ngerasa bersalah, aduh aku kemarin nih habis nih uangnya buat healing misalkan ya ke mana ya, ke Ciwidey gitu ya, karena posnya beda sama investasi nih. Jadi Nisa mau investasi ya udah ada pos investasinya, nggak akan ngeganggu pos yang lain. Nah dari situ sama Nisa dimasukin nih, ini juga misalkan ada 1 juta nih Dafu menang kompetisi, berarti kan 200.000 nih, 200.000 itu juga nggak semua langsung dibeliin. Jadi diversifikasi dulu nih, jangan semua taruh di keranjang yang sama. Jangan semuanya 200.000-nya dimasukin ke satu saham semuanya.
ya katakanlah beda sektor ya Fu ya, misalkan ada yang manufaktur, ada yang Iya, iya. telekomunikasi, ada yang misalkan yang lain, sektor yang lain. Kalau enggak didiversifikasi ke reksadana ataupun ke saham. Betul. Jadi Dafu juga diversifikasi resiko. Ketika ada yang turun, nah Dafu misalkan BU nih, aduh BU nih gitu ya, banyak revisian skripsi ya kan, uang dari orang tua belum turun misalkan. Kita punya dana atau apa ya, simpenan yang memang kalau di saham yang lagi naik, jadi kita bisa pergunakan itu. Jadi ya itu ya, money management sama tadi sih diversifikasi supaya resiko kita pecah-pecah juga gitu Nis ya. Nah ini penting banget nih ya. Kalau mau datang boleh nih, aku jadi kayak sales buku ya. Baca buku deh, karena mau nggak mau ya harus belajar. Tadi Dafu juga, aduh teknikalnya nih gimana kalau FOMO ya kan, berarti dari kesalahan itu ibaratnya ongkos belajar lah. Jadi dari situ Dafu pasti akan lebih bertekad, aku pengen menguasai technical analysis. Jadi kan di situ lebih termotivasi lagi. Iya, iya. Gitu nih, Sa. Siap, Ibu. Sangat menjawab ya. Jadi sebenarnya banyak ya Belinnya untuk literasi dan belajar investasi itu sekarang udah banyak banget gitu. Jadi yang tadi Bu Ina sebut dari buku ada, dari sosial media YouTube ada, dari ada, YouTube ada. Ya, tapi dari IG Live kita juga bisa ya, Fu. Iya benar, dari IG Live bisa, dari ngikutin seminar yang diisi Bu Ina juga bisa gitu kan, banyak Bu. Iya, iya kan. Iya. Mungkin kalau kayak Dafu juga kan bisa melihat tuh, oh ini Dafu berarti udah mulai pinter nih ya kan manage keuangan, udah mulai kenal sama investasi. Nanti nih kalau kita cari katakanlah calon pendamping ya, pasti dilihatnya kamu tahu nggak investasi kemana. Itu yang satu nilai poin plus. Kalau misalkan baru diomongin saat nikah, baru mau diinvestasiin kemana, udah telat. Jadi dari sekarang lah investasinya sedini mungkin. Jadi ketika nanti Nisa udah lulus, punya uang, udah tahu saya investasinya mau kemana. Karena ilmunya udah tahu duluan. Gitu. Bener banget Bu. Iya kan? Jangan nunggu nanti ya Fu ya, jangan nunggu nanti aja deh aku udah lulus punya kerjaan baru udah investasi. Udah telat 3 tahun 5 tahun ke belakang. Jadi rugi banget. Iya, bener banget Ibu. Oke, mungkin tadi juga udah kejawab. Jadi kita harus banyak belajar dan dimulai dari sekarang gitu ya Bu ya. Betul banget. Oke, selanjutnya untuk Dafu, ini gimana sih Dafu melihat pentingnya memulai investasi sejak muda bagi mahasiswa? Apa manfaat jangka panjang yang Dafu harapin dari investasi yang Dafu udah jalani gitu? Oke, ya terima kasih pertanyaannya buat Tenisa nih. Pentingnya investasi sejak muda. Jadi mungkin prinsip yang Dafu taruh gitu, investasi itu sedini mungkin tuh lebih baik, jauh lebih baik gitu. Tapi meskipun kalau teman-teman belum mulai investasi ya, investasi itu nggak telat juga nggak apa-apa gitu. Tapi yang asal teman-teman mulai sedini mungkin selagi teman-teman bisa kayak gitu. Dan kan emang kenapa investasi penting itu karena kita ke depannya pasti banyak membutuhkan suatu kebutuhan gitu ya untuk kita ke depannya. Kita sekarang mahasiswa, entah nanti kita sudah mau berkeluarga, entah kita nanti sudah mau punya banyak kebutuhan juga. Jadi kan kita punya di situ punya dana gitu, punya suatu ya uang yang diinvestasikan itu. Budget jadi bisa buat jangka panjang, ya buat punya budget untuk jangka panjang kita nanti gitu. Karena mungkin ketika kita nggak diinvestasikan, ketika kita hanya menaruh uang kita di bawah bantal gitu atau di bank saja gitu, kan kebutuhan ke depan di masa depan itu pasti harganya akan naik, ada inflasi juga dan ada ya pokoknya harga-harga barang akan naik ke depannya. Tapi ketika kita investasikan di suatu instrumen investasi misalkan kayak reksadana, obligasi dan saham kan pasti itu naik terus juga tuh. Kalau emang kita pandai buat berinvestasinya pasti akan naik terus tuh si investasi kita tuh. Jadi ya semoga buat kedepannya juga bisa untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan kita di masa yang akan datang untuk kedepannya kayak gitu sih kalau harapan aku. Kenapa menjadi investor kecil-kecilan lah sekarang ini gitu. Nah manfaat jangka panjangnya ya tadi yang aku bilang, kita bakal bisa financial management atau money management kita bakal lebih bagus lagi ke depannya ketika kita sudah mulai berinvestasi kayak gitu. Jadi ya tadi yang aku bilang, kita nggak lebih gampang tergiur juga lah untuk membeli suatu barang-barang. Jadi kita malah mending diinvestasiin kayak gitu. Jadi mindset kita bisa berubah secara tidak langsung gitu Tenisa. Mantap.
banget, keren banget ya Dafu. Oke, mungkin Karena susah loh Nis kayak gitu, ya kan? Jadi Iya, investasi itu butuh pengorbanan loh, ya kan? betul. Ya kan? Rifki misalkan teman Dafu jalan-jalan ke mall, Dafu diem di rumah atau di kos, ya kan? Karena Dafu udah tahu nih, aku mau kurban minggu depan. Jadi aku lagi ngumpulin uang buat investasi, nanti mau beli kurban gitu ya, mau investasinya dunia akhirat lagi Dafu, Iya, ya kan? amin, Kan amin, amin. menahan untuk hari ini untuk keuntungan di masa depan kan. Jadi Betul, kan betul. memang butuh ikhtiar juga gitu ya, butuh effort juga. oke, keren banget Iya, intinya betul. Dafu keren. Oke, mungkin dari sini pertanyaan, kayaknya ini pertanyaan terakhir bisa dijawab sama Ibu dan Dafu juga. Ini apa sih nasihat atau pelajaran yang ingin Ibu Lina dan Dafu sampaikan kepada yang nonton di sini gitu atau kepada mahasiswa untuk memulai perjalanan investasi mereka? Mungkin boleh dari Bu Lina dulu. Nah, Ladies first. berat ya. Ladies first, Ibu. Jadi mungkin teman-teman kalau punya tujuan ya pasti dikejar, ya kan? Aku pengen lulus dari UPI 3 tahun dengan IPK cum laude, pasti dikejar. Ya, ada resiko, ada. Ya harus bolak-balik ketemu dosen, ya revisi, ya harus begadang sampai tengah malam belajar untuk UTS dan UAS untuk supaya dapat cum laude. Jadi yang pertama adalah tekad kita ya harus ngejar tujuan yang udah kita tetapkan di awal. Ya, untuk keuangan berarti teman-teman harus punya tujuannya time frame-nya dibagi 3 ya, ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang mau apa. Setelah kita udah punya tujuan, kita harus tahu profil resiko kita. Saya mau investasi jangka panjang, tapi profil resiko saya risk averse, nggak suka sama resiko, nanti nggak akan cocok sama saham yang Dafu beli gitu ya. Makanya jangan FOMO karena profil dan tujuan kita tiap orang beda. Even itu kembar gitu ya. Davi udah soulmate banget sama Nisa gitu ya. Ini dua orang ini profilnya beda, tujuannya beda. Tapi ya walaupun soulmate nggak ngejamin juga. Jadi yang pertama tujuan kita harus tahu masing-masing tujuan beda, jangka pendek, menengah, panjang. Setelah itu profil kita juga kita harus tahu, gitu ya. Nah setelah itu akan mengerucut, aku bilang mana jenis produk investasi yang cocok buat kita. Setelah tahu, nah kita dalemin lagi. Karakteristiknya kayak gimana sih gitu ya, resikonya, keuntungannya seperti apa dengan menggunakan uang yang sudah disisihkan dari pendapatan yang kita miliki. Jadi kalau misalkan udah 1, 2, 3 sama, terus misalnya beda nih, pasti ujung-ujungnya beda. Nisa punya 1 juta per bulan dengan Dafu katakanlah 1.500.000 per bulan, pasti akan beda. Gitu ya. Jadi itu akan beda-beda. Yang pertama tujuan, profil resiko, sama kita harus kenal lagi, perdalam lagi, belajar lagi tentang karakteristik dari produk-produk pasar modal yang ada yang disesuaikan dengan profil resiko kita masing-masing. Mungkin itu dari saya. Nanti Dafu yang akan melengkapi. Waduh, kayaknya jawaban Bu Lina udah lengkap banget ya. Dafu pengalamannya udah oke nih soalnya nih. Waduh, ya mungkin dapat sedikit ya. Pokoknya emang benar banget tadi yang Bu Lina ngomongin itu. Pertama-tama ketika yang dapat tadi sebut juga ketika kita mau investasi gitu ya. Ini juga nasihat buat teman-teman yang lainnya. Ketika kita mau investasi ya kita harus beneran belajar dulu apa hal yang kita investasikan ini kayak gitu. Dan terus juga setelah itu kan tadi Ibu sebelum profil resiko ya emang kita harus paham dulu nih terkait apa yang kita investasikan, terkait tujuan kita, orientasi kita ke depannya mau apa nih, investasi untuk apa. Kalau misalkan investasi aduh aku butuh laptop nih secara cepat gitu kan, berarti itu investasi jangka pendek gitu. Jadi kita mungkin lebih ke trading lah atau dan lain semacamnya. Dan juga benar kata Bu Lina, orang-orang juga kebutuhannya berbeda. Ketika teman yang emang ada yang butuh jangka pendek, mungkin kita butuh untuk jangka panjang yang tadi udah aku cerita. Mungkin butuh, kita udah visioner, udah kepikiran buat nanti kita udah berkeluarga bagaimana, kita pengen membeli sesuatu yang jauh lebih jauh ke depan kayak bagaimana kayak gitu. Jadi ya, jadi jangan kita ngikut-ngikutin orang, karena orang juga pasti tujuan atau orientasinya dalam investasi beda-beda. Jadi kita harus paham diri kita maunya apa, dan kita harus paham kita menginvestasikan apa kayak gitu untuk supaya ya mengurangi, meminimalisir resiko-resiko investasi lah seperti itu. Dan yang dapat tekankan tadi jangan lupa 3P-nya, paham, punya, pantau. Itu penting banget karena itu 3 kata yang emang beneran ngaruh banget lah di Dafu. Yang pertama
kita paham, terus kita punya, terus yang terakhir kita pantau gitu. Itu udah komplit banget ya. Itu sih kalau dari Dafu. Oke, ini dari Bu Lina, terus ditambahi juga dari Dapu, jadi kayak komprehensif banget nasihat Iya, untuk komplit banget ya kan, kayak nasi goreng pakai telur, karetnya 2. Oke. Jadi tadi bisa aku simpulin kita harus tahu dulu tujuan kita apa, apakah itu untuk jangka panjang atau jangka pendek, lanjut ke profil kita seperti apa karena berbeda tiap orang, dan juga Betul. karakteristik produk yang akan kita investasikan. Nah, mungkin untuk Iya. pertanyaan yang disiapkan mungkin cukup segitu, tapi kita di sini belum beres juga, kita bakal bacain pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di sini. Bentar ya, aku pilih-pilih dulu, Ibu sama Dapu, tungguin. Banyak juga ya. Iya, banyak banget soalnya. Antusias nih berarti teman-teman ya. Iya, teman-teman sangat antusias sekali. Hmm. Ya, mungkin ini dari Rifki 0309. Ini nanyanya katanya bagaimana caranya mengatasi plan investasi yang tidak konsisten. Mungkin boleh dijawab dulu dari Ibu Lina. Boleh, mangga Bu. Iya, Dari labil tuh ya. Jadi memang butuh konsistensi, ya kan? Jadi pasti banyak banget lah, misalkan ya, Nisa pengen banget nih beli laptop untuk 1 tahun ke depan karena laptop yang Nisa pakai sekarang itu turunan dari kakak, udah rusak, udah second. Pengen nih yang fiturnya lebih bagus lagi, yang mendukung aktivitas teman-teman gitu ya dalam misalkan kuliah. Nah, laptop ini kebutuhan. Saya butuh. Jadi beli bukan karena saya ingin, karena kalau ingin kan kita pasti kemana-mana ya, Fu ya. Yeah. Fungsinya laptop, tapi pengennya yang merek A, pengennya pengen B gitu ya. Padahal fungsinya kan laptop ya. Nah, itu mungkin teman-teman harus balik lagi ke gimana caranya menjaga konsistensi supaya kita balik lagi ke tujuan. Tujuannya seperti apa? Jangan sampai FOMO lagi. Kata Dafu, yang merek itu bagus, tapi ternyata kita harus meningkatkan modal kita ya. Uangnya nggak ada, jadi sesuai dengan kemampuan keuangan kita juga. Balik lagi ke tujuan, itu penting banget sih gitu ya. Jadi kalau kita udah konsisten sama tujuan, walaupun 1 tahun ke depan kita udah punya tujuan laptop, di tengah jalan flash sale tiap bulan, ya kan? Itu akan mengganggu pasti ada aja kendala atau godaan-godaan. Tapi kalau kita udah konsisten, punya tekad yang kuat, mau ada badai apapun, pasti kita akan ngejar tujuan kita ke depan. Jadi memang butuh konsistensi, ya dengan cara kita harus tahu lagi tujuan supaya ya meminimalisir resiko tadi. Di tengah jalan pasti aja ada godaan. Tiba-tiba berubah gitu ya, mau handphone aja deh kayaknya gitu ya, Fu ya. Kalau nggak mau beli apa, tiba-tiba ada flash sale gitu ya. Nah, itu juga kan pasti ada aja. Tapi karena kita udah tahu tujuan kita mau apa, kita harus punya tekad yang kuat buat ngejar untuk konsistensi dari tujuan yang kita udah tetapkan. Karena apa? Balik lagi, itu kebutuhan saya. Kalau saya nggak dapat itu, berarti ada sisi yang hilang. Kalau saya nggak makan, saya sakit. Berarti kan ada siap-siap sama resiko gitu ya. Nah, ini sama juga. Kalau saya udah punya tujuan, saya mau apa, pasti akan dikejar. Itu mungkin. Iya. Oke. Mungkin boleh dari Dafu. Oke. Karena tadi jawaban Bu Lina sebenarnya udah keren banget, udah lengkap, tapi mungkin aku nambahin sedikit aja. Dafu cerita, Fu, mungkin pernah nggak beli sesuatu terus godaannya ada aja, Fu, misalkan ya diajak teman nongkrong, ngopi-ngopi gitu ya. Walaupun money manajemennya, uang buat self rewardnya udah habis tuh, udah nggak ada lagi gitu ya. Nah, untuk yang kayak gitu mungkin kalau di mahasiswa menolak gitu ya, menolak ajakan yang mungkin di luar dari budget kita, karena kan ya mungkin ada yang toksik juga ya, ada yang memang harus kita berani untuk menolak gitu, karena ya kita udah punya tujuan. Mungkin cara-cara dari Dafu yang seangkatan gitu ya, atau mungkin di kakak-kakak atau angkatannya di bawahnya, itu untuk mungkin cara menolak dengan halus gitu, Fu. Mungkin punya pengalaman yang, lu mah di kosan aja, yuk dong gitu ya, nongkrong sama kita gitu ya, padahal Dafu lagi ada tujuan tertentu, Fu. Oke. Ya mungkin sebenarnya lumayan banyak godaan jadi mahasiswa ya? itu terhadap tidak konsistenan dalam berinvestasi gitu.
Mungkin salah satunya ketika kita ya mungkin yang sering-sering pasti nongkrong ibu ketika Dafu tuh pengen ya udah pas ngampus pulang paling kayak pulang Hmm. makan di dekat-dekat kafe aja, entah itu makan di warteg atau apa, tahu-tahu temen yang ngajakin nongkrong di kafe apa gitu kan, terus makan juga di kafenya juga. Jadi kayak ya disitulah kadang susah kita untuk menolaknya, tapi kembali lagi tadi yang Ibu Lina katakan, kita harus paham tujuan kita tadi apa awal-awal kayak gitu. Dan juga nggak hanya itu juga ibu, kayak membeli barang juga aku kadang malah sering tergoda juga ketika kita yang harusnya beli yang yaudah yang fungsional aja, yang udah pas aja gitu, nggak usah yang jauh banget, misalkan kayak laptop contohnya kan bu, kayak sebagai mahasiswa kan ya laptop yang ya buat Word doang atau Excel doang, tapi ada temen Davi yang ngajakin, ayo kita main game di laptop, jadi di laptopnya yang high end kayak gitu, yang bisa Speknya beda main game lagi kayak ya. gitu, ya speknya beda lagi kayak gitu. Ya itulah, ya banyak godaan-godaan seperti itu, tapi ya cara mengatasinya kita kembali lagi yang tadi Ibu Lina sampaikan, bahwa kita harus paham tujuan kita tadi di awal apa, terus kita juga harus memperkuat fondasi kita sebagai investor juga gitu untuk kedepannya, karena ya ketika kita membeli barang gitu, barang itu kan pasti ada terdepresiasi gitu ya, ada penurunan nilai harga. Iya. Tapi ketika kita investasi, malah itulah apa, uang kita yang diinvestasikan malah naik gitu biasanya kayak gitu, kalau kita paham untuk mengelolanya kayak gitu. Seperti itu kalau Mhm. dari Bu Lina. Iya, ini tantangan Bu, makanya nih, jadi Iya, memang Bu. investasi itu kan tantangan ya, susah loh, Iya, ya kan? Yang iya. lain kongko, kita disebut Cooper lah gitu ya, lu mah nggak gaul lah, itu kan ini Iya, juga iya, ya, iya. tantangan juga gitu. Tapi kalau sehari-hari karena kita udah manage keuangan di awal, kalau mau nongkrong udah ada pakai posnya nongkrong atau self reward. Iya, Udah buat keinginan. Itu berbeda lagi sama pos investasi. Jadi kalau Dafu mau nongkrong ada posnya, oke, nggak apa-apa. Gitu ya, memang lagi masanya mahasiswa lagi sering hangout, bangun relasi, bangun link gitu ya. Itu juga investasi, tapi tidak memakan pos investasinya. iya. Jadi tadi yang di awal kan kita harus bisa ngebaginya ya Bu ya, kayak misalkan Betul, money berapa management. persen berapa persen untuk kebutuhan, berapa persen untuk Keinginan, diinvestasikan, dan dan berapa persen untuk keinginan kayak gitu. Jadi ya harus kita, ya bagus lah jadi financial management atau money life-nya ya management. balance life, Iya, semuanya balance kok. iya Gitu. benar-benar. Ya. Jadi ya tercukupi lah gitu ya Bu ya. Iya, Dafu tetap Iya, masih bisa nongkrong tapi tetap bisa dapat laptop gitu kan iya, misalnya. iya benar-benar Yes, Ibu. Ya kayak gitu gitu nih. tuh Nisa. Jadi jangan sampai investasi jadi lu nggak gaul atau misalkan lagi jadi orang susah gitu ya, nggak juga, karena uangnya kan sudah kita bagi-bagi sesuai posnya. Jadi Iya, pasti iya. akan hidup ya seperti orang biasanya gitu ya. Iya, iya benar Ibu. Oke, semoga menjawab ya Rifki 0309. Nah, mungkin sekarang kita bakal pilih pertanyaan yang banyak dapat likes juga. Di sini ada dari Rahma.Wati Indira. Bu Lina, bagaimana cara untuk mengatasi rasa kecewa, apalagi suka sekali boncos dan merasakan stres? Gitu, boleh Bu? Iya. Ini kayak dokter ya biasanya ya. Jadi memang di awal banget akar sebelum kita masuk ke investasi adalah money management. Jadi kalau money managementnya itu udah ideal, udah sehat, kita nggak akan ngerasa aku tuh stres banget. Kenapa? Karena uangnya udah pakai uang buat investasi, bukan uang kuliah dipakai investasi. Bahaya kan ya Fu ya? Iya, Nah ini habis juga nanti. jangan menggunakan. Iya kan, nanti habis gitu. Nanti deh aku pakai dulu gitu ya, aku minjem dulu deh ke Nisa gitu, pakai dana pinjaman atau dana hutang, apalagi pakai pinjol ilegal, amit-amit gitu ya. Terus tiba-tiba investasi kita turun, bukannya naik malah boncos kan, malah stres lagi. Jadi salah satu kenapa orang itu stres, salah satu adalah masalah keuangan, ya kan? Nah, jadi kita juga harus pinter-pinter ngelola keuangan. Jadi basicnya adalah money management. Teman-teman harus pinter ngatur keuangan. Ini lagi latihan loh, mahasiswa. Ya, dengan uang yang katakanlah selevel mahasiswa. Nanti teman-teman udah lulus, dapat kerjaan, digaji, itu nilainya udah gede banget. Kalau habit dari waktu mahasiswa udah pinter money manajemennya, nanti udah kerja, punya pendapatan yang lebih besar, itu enak banget jalannya. Ya, kenapa? Udah kebiasaan gitu ya. Oh iya, tanggal segini aku udah biasanya buat orang tua, lalu self reward, zakat dan lain-lain. Udah tenang semuanya. Udah disisihin di awal. Jadi aku udah tahu berapa self reward aku, keinginan aku sama kebutuhan. Jadi nggak akan stres lagi karena kita udah pakai pos sesuai dengan posnya gitu ya, Fu ya. Nggak pakai uang kuliah kan, Dafu jangan pakai uang kuliah ya buat investasi kan. Itu sih mungkin paling akarnya itu basicnya adalah money management.
Semoga Oke. menjawab ya Iya, Rahma ya tadi. jawab ya Rahma.Wati Indira. Oke, mungkin aku mau nambahin deh. Boleh 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 deh nggak? aku mau nambahin katanya. Oke. Ya tadi yang Ibu Lina katakan ketika kita investasi jangan pakai uang yang emang uang kebutuhan kita, tapi kalau bisa pakai uang dingin lah istilahnya Bu Lina, yang Ya, emang uang nggak betul. emang uang yang nggak ngapa-ngapain, yang emang bisa lah untuk kita investasikan kayak gitu. Dan juga kan tadi bilangnya untuk mengatasi rasa kecewa, apalagi suka sekali boncos dan merasakan stres kayak gitu. Jadi ketika kita emang boncos dalam halnya investasi gitu, kita rugi dalam halnya investasi, mungkin itulah jadikan sebuah pelajaran gitu. Jadi untuk kedepannya kita nggak mengulangi lagi. Jadi kita lebih paham kesalahan kita. Jadi kita lebih paham apa yang kita tujuannya apa, investasi di mana, dan investasinya juga kerjanya seperti apa. Jadi kita bisa lebih paham lah untuk kedepannya gitu, untuk berinvestasi kayak gitu sih untuk pertanyaan itu. Ya, pantang menyerah juga ya. Kalau udah Iya. gagal nih gue bikin kopi atau bikin kue, aduh gosong gitu ya. Kan ada nih tipikal nggak mau, udah aku nggak bisa gitu ya. Tapi kan ada tipe iya udah kapok kan, tapi ada satu sisi gimana sih kok tadi apa ya kegedean kah apinya atau kopinya Iya. terlalu banyak kah? Itu mau nggak mau kan harus belajar lagi. Tapi kalau udah orangnya emang nggak mau belajar ya susah untuk ngebangun. Jadi memang nanti stepnya akan lebih lama proses belajarnya dibandingin orang yang pantang menyerah, dia akan growth-nya akan cepat. Evaluasi ya Bu ya. Nah, penting banget. Makanya tadi Dafu bilang pantau, jangan lupa dipantau. Gitu ya, Iya, itu benar bagian dari banget. evaluasi. Iya. Gitu. Oke, semoga menjawab ya Rahmawati Indira. Nah, selanjutnya ini juga ada pertanyaan yang mendapat likes banyak. Ini apa keuntungan investasi saat muda? Apakah bisa dijamin kaya dan selalu cuan? Mungkin banyak banget ditanyain nih, jadi pada like juga. Mungkin boleh dimulai dari Ibu Lina. Iya, investasi tips ya. Apa Bu? Apa tadi pertanyaannya? Apa keuntungan? Saya jadi lupa ngeliat komen. Gak apa-apa. Apa keuntungan investasi saat usia muda? Apakah bisa dijamin kaya dan selalu cuan? Dalam investasi, bukan dalam investasi ya, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada resikonya. Dafu dari kosan ke kampus, buru-buru, nggak sarapan dulu, di kampus malah nggak konsen. Resikonya jadi ya mungkin fokus, ngantuk, dan lain-lain gitu ya. Pasti ada resikonya. Ini udah pengen investasi nih, gimana caranya supaya juga kita cuan? Karena di investasi atau apapun dalam kehidupan kita, pasti ada resiko. Gimana caranya kita belajar untuk meminimalisir resiko, karena resiko itu selalu ada. Ya, kalau nggak mau ada resiko, ya siap-siap aja deh gitu ya. Misalkan masuk nih ke afiliator, awalnya sih cepet banget gitu ya, sekian persen dalam sekian bulan. Tapi jangan lama-lama nih, jangan heran kalau dalam waktu dekat akan turun dalam juga gitu ya. Jadi memang kita juga harus mempersiapkan diri, belajar terus gimana caranya untuk meminimalisir resiko. Jangan malu untuk bertanya kalau memang kita juga nggak yakin sama apa yang kita mau beli atau kita investasiin. Jadi belajar banyaklah metodenya gitu ya, supaya teman-teman juga mau terus belajar. Jangan gampang baper, ya jangan baperan. Kita kadang-kadang harus pasang telinga juga gitu ya, supaya mana nih gitu ya, mana komunitas yang bagus mendukung hobi saya, tujuan saya mau apa gitu ya. Karena tidak ada yang full 100% itu pasti untung gitu ya. Nah, di saham teman-teman harus tahu karakteristiknya itu fluktuatif, naik turun, naik turun. Kenapa ya kok teman Dafu naik pas aku masuk udah turun? Oh, berarti dari teknikalnya udah trennya udah mulai turun gitu ya, salah timing. Nah, di situ teman kan Dafu langsung belajar gitu ya. Oh, berarti ada teknikal yang harus kita perdalam lagi. Jadi jangan berhenti untuk belajar ya teman-teman ya, untuk bisa ya meminimalisir resiko ya. Nabung aja ada resiko kok gitu ya. Kalau mungkin teman-teman lihat berapa sih returnnya di tabungan gitu ya, yang dijamin sama LPS berapa. Jadi kita juga harus aware gitu ya, harus terus nambah ilmu juga. Itu mungkin dilengkapi sama Dafu. Ini waktunya nggak kerasa ya, sebentar lagi. Iya, jadi aku izin kelengkapin aja nih dari jawaban bagus ya Bu Lina. Jadi mungkin keuntungan investasi di satu muda dan jaminan kaya atau selalu cuan. Yang pertama-tama ketika kita ingin berinvestasi, jangan pengen cepat kaya gitu ya, jangan pengen cepat kaya karena ya tadi
teman-teman tujuan investasinya apa, dan teman-teman juga harus paham dengan apa yang diinvestasikan. Kalau misalkan teman-teman pengen cepet kaya tapi masuknya ke reksadana kan nggak bisa juga gitu, atau enggak ya pokoknya teman-teman harus menyesuaikan dengan tujuan atau orientasi teman-teman investasi itu buat apa kayak gitu. Tadi kembali lagi ke tujuan kayak gitu. Ya itu jaminan kaya dan cuan. Tapi kalau ketika teman-teman emang paham, ketika teman-teman tahu gitu, dan teman-teman pengen belajar terus tentang investasi, pasti di situ ada celah untuk teman-teman mendapatkan cuan kayak gitu. Itu sih kalau dari Dafu gitu, Bu Lina. Ya, semangat ya untuk freedom finansial ya, Fu. Iya, freedom finansial. Semangat itu. Freedom finansial. Banyak banget nih yang sekarang ngejar freedom finansial di bawah 30. Iya, Ibu. Ya kan? Benar. Kan banyak ya. Tapi kalau aku ngomong, ya kita freedom finansial di umur di bawah 30, amin. Amin doang, tapi kita nggak ikhtiar, ya nggak bisa juga. Ya, Fu ya? Bener banget. Jadi memang harus ada effortnya, ada ikhtiarnya. Gimana Iya. caranya? Ya investasi, belajar investasi. Jangan pengennya doang, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Iya, nggak ada Jadi pergerakan. mimpi Ya. jadinya mimpi. Gitu, Nis. Oke, Bu, makasih. Mungkin semoga menjawab ya Hakim Salim 458 itu. Nah, mungkin ini the last question kali ya, Bu, karena udah terlalu lama juga. Sebentar. Ini mungkin dari Alvaris _Faham Santosa. Cara investasi biar nggak murka dan nggak serakah walau pintar, tetap jaga kewarasan mental. Oke, mungkin boleh dijawab dulu sama Dafu deh. Oke. Kebanyakan berarti kena mental ya kalau misalkan boncos atau dalam investasi gitu. Itu salah satu resikonya. Tapi gimana sih caranya biar nggak murka dan nggak serakah walau pintar tapi tetap jaga kewarasan mental? Ya itu kita harus mengetahui profil resiko kita apa. Misalkan profil resiko kita emang low gitu, atau enggak profil resiko kita emang high, ya kita sesuaikan investasinya. Kalau misalkan profil resiko kita low tapi kita masuk ke pasar saham yang memang fluktuatif, itu kan ya kurang relevan lah dengan tujuan kita kayak gitu. Jadi kita pahami profil resiko kita, dan juga kita pahami juga tujuan kita tadi kembali lagi berinvestasi untuk seperti apa. Jadi kalau misalkan menjaga kewarasan mental, ya kita pokoknya harus menyiapkan untuk berinvestasi sebaik mungkin gitu. Kita belajar terus, tahu-tahu cuan aja kayak gitu. Kayak gitu sih kalau dari aku, Tenisa. Oke, mungkin itu dari Dafu. Dari Bu Lina, boleh. Iya, mungkin sebelum investasi teman-teman harus punya target berapa atau trading plan-nya ya, planning kita. Kalau mau untung berapa persen, supaya juga ya kita nggak greedy juga ya, namanya manusia nafsu, lumrah lah gitu ya. Tapi kalau turun, kalau untung kan kayaknya ngejar tinggi-tinggi ya, Fu ya, pengen paling maksimal Pasti, gitu ya. Tapi kebalikan ya, kalau turun kita siapnya berapa, resikonya berapa persen. Jangan sampai aku pengennya 5% karena saya profil resikonya moderat, tapi udah 7% masih berharap kayaknya nanti naik deh gitu ya. Bukannya naik malah turun ya, Fu ya. Tadinya mau trader jadi investor kan, jadi nyangkut kan. Jadi mungkin teman-teman harus punya target planningnya naik berapa persen sesuai dengan tujuan kita, atau lagi turun kita juga harus siap kalau memang harus cut loss. Ya cut loss, kita harus mulai punya dasar strategi, atau punya supaya kita juga nggak semakin dalam kerugiannya ya. Kalau kerugian kan bagian dari investasi gitu ya. Jadi teman-teman harus punya target di awal. Jangan sampai ya itu tadi ya, berharap baru 5%, nanti pasti naik lagi gitu ya. Terus kita nggak pantau ya, ternyata turun lagi, makin baper lagi kan. Nah, itu jangan sampai. Jadi memang harus ada trading plan di awal. Oke. Mungkin pertanyaan dari Alvaris _Faham Santosa itu menjadi pertanyaan terakhir dan akan menutup sesi live Instagram kita kali ini. Mungkin bisa aku simpulin juga ya di sini. Jadi investasi sejak muda itu memiliki potensi untuk memberikan keuntungan jangka panjang karena waktu adalah aset dalam pertumbuhan investasi. Selain itu juga memulai investasi sebagai mahasiswa memerlukan pemilihan instrumen yang sesuai dengan dana yang terbatas dan pemahaman tentang risiko yang terlibat. Mungkin
Kayak gitu kayaknya kesimpulan dari aku. Makasih Mantap. Keren. makasih banget untuk Dafu, untuk Ibu Lina yang udah mau sharing Sama-sama, sama Nis. iya sama Makasih gue, juga. sama Galeri Investasi Syariah dan Iya. juga IDX Jawa Barat. Sukses terus buat Galeri Investasi Syariah Sama-sama. dan juga untuk IDX Jawa Barat. Makasih Dan juga Image Upi. iya. Oke. Untuk selanjutnya semoga kita bisa live bareng lagi, ngobrol-ngobrol lagi Amin, tentang amin, investasi amin. lebih dalam. Amin, ditunggu. Iya, ditunggu di lain kesempatan juga Bu Lina, Iya, Turun. harus banget. Iya, sama-sama. Oke, aku ucapin makasih sekali lagi buat teman-teman juga yang udah antusias dari tadi bertanya, komentar, kayak gitu sampai akhir ini. Dan juga kita bakal nyimpen live ini di IGTV, jadi yang ketinggalan bisa langsung lihat ke IGTV. Mungkin cukup sekian dari aku Anissa Safitri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Pamit undur diri. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Dafu. warahmatullahi. Hatur Terima nuhun, kasih Ibu Lina. Nisa Dafu. Nisa. Sehat-sehat ya. Terima Amin, Ibu. kasih. Kasih. Dah. Dah.